semangat? Alhamdulillah masih pagi ya, belum begitu siang. Baik Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan oleh rekan saya, sekali lagi permohonan maaf, saya dalam kesempatan kali ini bukan berarti menggurui. Ini hanya sebatas menebalkan saja karena kaitan dengan budaya positif ini sebetulnya sudah terbiasa dilakukan, cuman karena kita istilahnya mungkin tidak begitu mengenal dengan istilah-istilah bahasa-bahasa yang kurang begitu familiar ya, karena apapun alasannya terkait dengan budaya positif ini, pengembangannya kita merubah ataupun seolah-olah bukan berarti menghilangkan yang awalnya kita lebih dalam pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Sekarang kita mengubah ataupun seolah membiasakan lebih berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu semua, terkait dengan budaya positif di sini, tadi sudah disampaikan disiplin positifnya, yaitu disiplin yang bermakna belajar, ada nilai-nilai kebajikan universal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berakhir di mandiri ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun yang berakhlak mulia. Tentunya kita sudah ataupun sering melakukan kegiatan terkait dengan beriman dan bertakwa ini pada saat mengawali pembelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran. Berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah selesai belajar, itu masuk ke dalam kegiatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi kelanjutannya terkait dengan berkebinekaan global. Dalam hal ini Bapak Ibu semua, kenapa ada istilah berkebinekaan global? Tentunya kita selaku guru, apapun alasannya, siap tidak siap, karena memang kita sudah memilih untuk menjadi seorang guru, kita harus bisa memahami terkait dengan perbedaan pada diri siswa. Karena apapun alasannya, dari mulai sifat, kepribadian, watak, dan karakter siswa, dari sekian siswa yang ada di kelas itu tidak akan sama. Kita selaku guru, apapun alasannya juga, kita harus bisa menyikapi tentang kaitannya berkebinekaan ataupun perbedaan tersebut. Nah, yang selanjutnya bergotong royong. Bagaimana caranya kita di kelas menumbuh kembangkan anak didik kita yang tadinya tidak begitu peduli terhadap teman. Ini karena ada profil pelajar Pancasila terkait dengan kegotong royongan. Kita harus bisa memotivasi anak didik kita supaya mampu dan siap untuk bekerja sama dengan teman. Karena apapun alasannya, tadi sudah disampaikan, kita merubah paradigma lama yang pernah saya alami dulu. Apapun alasannya, kumaha guru lah istilahnya. Tapi sekarang kita rubah dengan metode berpusat terhadap siswa ataupun berpusat terhadap murid. Sedikit mengulas tadi yang pernah disampaikan, apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Bapak Ibu semua, saya hanya sebatas menebalkan saja perilaku ataupun kebiasaan kita selaku seorang guru. Maksud dan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita tadi sudah disampaikan, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kecerdasan, keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang tentunya sebagai manusia ataupun maupun anggota masyarakat, bagaimana caranya biar peserta didik kita itu betul-betul berguna, bermanfaat, dan dia bisa merasakan apa yang sudah didapatkan dari sekolah yang melalui kita selaku gurunya. Seorang anak itu bukan seperti halnya kertas kosong.
apapun alasannya kita harus bisa memahami dan bisa menerima, walaupun ada istilah ataupun teori tabula rasa yang disampaikan oleh John Locke ya, yang mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Akan tetapi sadar ataupun tidak sadar, siap ataupun tidak siap, karena kita seorang guru, terkait dengan budaya positif ini, kita harus bisa menuntun ataupun potensi anak itu bisa, bagaimana caranya bisa lebih dikembangkan lagi ataupun lebih ditebalkan lagi, yang awalnya garis halus supaya bisa menjadi garis tebal, dengan menguatkan potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak tersebut gitu ya. Jadi anak tidak bisa diibaratkan sebagai kertas kosong, karena anak terlahir di dunia ataupun istilahnya dia mengawali untuk belajar dari mulai kelas 1, dia sudah memiliki sifat pribadi, karakter dan kemampuan. Kita hanya sebatas mengarahkan saja, karena apapun alasannya kita sebagai guru intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak supaya anak itu harus bisa misal hitung-hitungan, baca ataupun tulis. Kita tidak bisa memaksakan hal itu. Apapun alasannya, kita hanya sebagai fasilitator ataupun penjembatan. Ya, bagaimana caranya anak dari ujung A bisa sampai ke ujung B. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, apa yang pernah saya coba dalam peran kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembangnya peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikannya, dan serta mengimplementasikan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang sekarang ya. Khusus untuk mungkin di gugus kita semua sama ya, kurikulum Merdeka ini diawali dari kelas 1 dan kelas 4, untuk kelas 2 dan 5 belum mungkin ya, belum mengalami hal itu. Maka dari itu, walaupun kita bukan guru kelas 1 dan guru kelas 4, akan tetapi kaitan dengan profil pelajar Pancasila ataupun budaya positif ini tetap harus dikembangkan. Yang intinya kita tidak lagi membiasakan berpusat terhadap guru dalam saat pembelajaran, tapi kita berpusat terhadap murid. Itu patokan utamanya. Jadi desiminasi terkait dengan budaya positif dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila di kita. Saya sendiri sudah pernah mencoba dengan pimpinan dan kepala sekolah mengkaitkan dengan penyusunan saat itu, penyusunan kurikulum. Kita masukkan, kita kembangkan terkait dengan dimensi profil Pancasila itu, ya itu yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Dimensi tersebut merupakan suatu karakter yang sangat dibutuhkan oleh insan Indonesia sebagai tujuan pendidikan nasional supaya lebih maju lagi. Apapun alasannya Bapak Ibu semua, itu sudah dituangkan oleh sekolahnya masing-masing melalui kurikulum. Kalau Bapak Ibu tidak yakin dan tidak percaya, silakan Bapak Ibu semua buka kurikulumnya masing-masing di setiap sekolah, karena kurikulum sekolah kan yang menyusun ataupun yang membuat sekolahnya masing-masing. Cikadu 1 mungkin tidak akan sama dengan Wanasari 1, akan tetapi tujuannya tetap pasti sama. Cuman mungkin rangkaian-rangkaiannya saja yang ada sedikit perbedaan. Nah, terkait dengan budaya positif, sekali lagi permohonan maaf, bukan berarti saya menggurui, karena di sini banyak senior-senior saya yang tentunya lebih banyak makan asam garam terkait dengan masalah pendidikan. Saya masih baru, Bu. Bapak Ibu semua masih baru, masih masih butuh didikan lah istilahnya. Akan tetapi saya punya keinginan besar khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk
masih khusus juga ya, masih khusus juga untuk SDN 1 Cikadu supaya lebih berkembang. Umumnya apa yang saya miliki, apa yang saya dapat di kegiatan guru penggerak itu bisa sedikit ada penularan untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi permohonan maaf bukan berarti menggurui ya. Baik, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Diperlakukan perubahan paradigma yaitu melakukan perubahan positif melalui diri kita sendiri yaitu guru yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang lebih aman, nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Bapak Ibu, saya sedikit flashback ataupun mengingat kembali ke belakang. Dulu pada saat kita menghadapi anak didik kita yang malas belajar, biasanya kita menyampaikan ya kepada anak didik kita, kamu tolong harus rajin belajar. Kita paksakan gitu keinginan kita. Yang padahal setelah saya pelajari ternyata metodenya tidak seperti itu. Nanti terkait dengan kasus ataupun permasalahan akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Akan tetapi di sini saya hanya memotivasi saja, mengingatkan kembali. Sebetulnya tidak seperti itu. Kita bisa menanyakan langsung, ada apa, kenapa, dan dia yang akan menjawabnya sendiri dan dia yang akan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua K3S ya, Pak Iman, anak suka ketika kita sampaikan, ayo masuk, ayo pulang, hore. Hal-hal tersebut sebetulnya bisa diselesaikan oleh pribadinya sendiri. Dengan cara apa? Satu, caranya kita gali dulu. Ada apa? Kenapa? Bagaimana? Setelah kita tahu hal tersebut, ini kaitan dengan budaya positifnya ya Bapak Ibu. Ini yang pernah saya alami di SDN 1 Cikadu. Setelah kita tahu permasalahannya di mana, kita balik tanyakan lagi kepada siswa ataupun murid kita, maunya seperti apa? Setelah dia menyampaikan maunya seperti apa, bla 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 bla, menceritakan terhadap kita cari solusinya berbarengan dengan siswa tersebut. Ternyata hal tersebut itu yang lebih berkenan terhadap pribadi anak didik kita daripada misal, ini contoh ya, contoh. Bu Nenek punya siswa pegawai kan dulu. Yang ada kan kita biasanya pengalaman pribadi saya dicarikan mana yang gelut baik, kalau enggak pusing-pusing bere belum pihewang bisa. Ternyata itu bukan penyelesaian yang baik. Kita cari akar permasalahannya, kita selesaikan ya. Terkadang anak didik kita wedok ketika misalnya berantem malah yang bikin masalah yang nangis, yang dijahatin ataupun yang dinakalin yang tidak nangis. Apapun alasannya itu kita selaku guru, selaku orang tua kedua di rumah yang ada di sekolah, terkadang jeung kakolotna jeung kaguruna dulu kaguruna. Kita cari permasalahannya kenapa bisa sampai seperti itu. Ya. Makanya sekarang itu di budaya positif itu bagaimana caranya supaya berpusat pada siswa ataupun pada murid, jangan berpusat pada guru. Ari baheula mah kita ya ketika istilahnya masuk ke ruang kelas angkatan kita gitu. Angkatan sudah mendekati manula kalau saya. Ketika guru terdengar mau masuk ke kelas, sing aja kurang ke 10 lagi happy, lagi senang dengan teman buru siap. Kalau siswa sekarang enggak Bu? Beda lagi. Bahkan ke guru kayaknya seperti ke teman. Nah, hal tersebut karena kita punya prinsipnya bagaimana caranya supaya berpusat terhadap murid, kita jangan memaksakan kehendak. Ulah kalau diceraikan, ayo diraih gitulah istilahnya. Saya sendiri jujur, saya sering kali mengajar di kelas tinggi 4, 5, 6. Saya lebih salut dan lebih santun, lebih hormat terhadap guru kelas 1. Lamunku saya budak kelas 1 guru.
Karena apa? Sifat dan kepribadian saya sebelum saya belajar ataupun sebelum saya berpendidikan lagi di guru penggerak, saya banyak mengelus dada, ya Allah, Heriadi, ternyata kamu ini kejam. Jadi budaya positif di sini, Bapak Ibu, ini sudah sering kita lakukan, cuma kita tidak memahami istilah saja, Bahkan budaya-budaya positif sebetulnya seringkali kita tempatkan di kelas, seperti contoh kecil, Bu Neneng membuat ataupun mengajak siswanya kreatif terkait dengan masalah seni lipat misalnya. Dulu pengalaman saya juga, setelah anak selesai mengerjakan tugas dari seni lipat tersebut, ya sudah selesai. Yang padahal anak tersebut butuh apresiasi, butuh pengakuan, butuh lagi dia itu seolah-olah bukan dikasih reward, bukan dikasih penghargaan walaupun melalui ucapan. Misal contoh, setelahnya selesai Bu Neneng memasukkan kepada kantong tugas ataupun madi, jadi tempel lah, ya apalah, biar mereka itu termotivasi. Oh, ini hasil karya saya, ini kurang bagus, kedepannya bisa lebih diperbaharui lagi, diperbagus lagi oleh mereka sendiri gitu. Dan kita menampung aspirasi, ya, selain walaupun kita bukan dewan, kita menampung aspirasi dari peserta kita, dari murid-murid kita, karena karakter tadi, Bapak Ibu, karakter peserta didik nggak sama. Bahkan mungkin dengan orang tua, maaf saya juga sama sebagai orang tua, kita yang lebih hebat. Kita punya siswa 10 ataupun 20, kita bisa memfasilitasi ke 20 sifat dan karakter. Orang tuanya bisa seperti itu? Belum tentu. Terkecuali kalau orang tuanya guru. Saya yakin seperti itu. Nah, budaya positif di sini, Bapak Ibu semua, mau tidak mau, karena kita masuk ke dalam program kurikulum Merdeka, walaupun kedepannya saya pun belum tahu kedepannya ini akan seperti apa gitu, si kurikulum Merdeka ini. Akan tetapi ini tetap harus kita laksanakan karena kita ini seorang guru. Jadi budaya-budaya positif ini harus diterapkan di kelas, harus diterapkan terhadap peserta didik kita supaya mereka itu merasa aman, nyaman, dan lebih kreatif lagi nantinya. Dilanjut dengan istilah bernalar kritis. Bagaimana caranya supaya anak didik kita itu memiliki pemikiran istilahnya serba pengen tahu, serba pengen mencoba. Kalau saya di kelas 5, saya pernah menyampaikan sedikit bahasan, intinya memancing supaya anak didik kita itu bisa bernalar kritis. Ternyata kalau kita tidak mempersiapkan diri, itu berbalik terhadap kita. Pak, kok bisa begitu? Pak, ini kenapa? Pak, kok sampai seperti itu? Apa sih maksudnya? Kalau kita tidak mempersiapkan diri, tentu kita yang akan kewalahan. Nah, kita bisa kaitkan dengan budaya positif di sini. Dan kita bisa kaitkan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Dan budaya-budaya positif sendiri itu sebetulnya di gugus 3 mawar ini. Saya sangat bangga dan sangat senang saya berada di gugus 3 mawar. Karena gugus 3 mawar ini yang saya alami dan yang saya tahu ini aktif, betul-betul aktif. PMM-nya di gugus 3 mawar bisa dikatakan betul-betul berjalan, ya. Karena ada Bapak PMM kepala sekolah SD 2, ya, lebih jelas tadi saya sampaikan Bapak PMM itu gitu, ya. Karena apa? Dia yang memotivasi saya, jujur. Dia yang memotivasi saya. Saya tadinya tidak peduli. Akan tetapi setelahnya dipikir, Bu Santi, ya Bu saya dipikir, Bu Heriadi ini dipikir, saya bisa bikin aksi nyata. Saya bisa menyelesaikan beberapa pelatihan-pelatihan di PMM. Akan tetapi kalau tidak ditempatkan, tidak dilaksanakan, dan tidak ditularkan terhadap anak didik kita, buat apa? Sertifikat tidak berlaku. Di bawah KBJB mau laku, yakin. Jadi yang lebih berguna dan yang lebih tepat itu diimplementasikan. Ya, sertifikat misalnya, Bu Iin sertifikat dari PMM punya 7, tapi Bu Iin stuck di situ, diam di situ, tidak bergerak sama sekali, atau percuma. Lebih baik punya 2 sertifikat tapi dia berubah. Makanya kenapa ada disiplin positif. Lain upaya saya punya tugas
selaku guru penggerak yang lagi belajar harus mentransfer ataupun menyampaikan pembelajaran saya terhadap rekan-rekan? Tidak. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menggurui, hanya mau mengingatkan dan menebalkan saja. Baik Bapak Ibu semua, dilanjut. Permohonan maaf ya kalau nadanya rada keras, memang watak Heriat itu seperti itu Bu. Watak saya keras Bu, makanya saya ditempatkan oleh kepala sekolah itu di kelas tinggi saja. Kalau di kelas rendah, kacau. Bapak Ibu semua, kemarin saya berikut dengan rekan melakukan lokakarya ya. Di belakang saya dikatakan hebat oleh teman-teman. Pas demonstrasi nggak juga ngebleng karena ingatnya pengen pulang. Dan hari itu udah sore. Kalau saya bukan malu ya, bukan takut, saya mah isin terhadap malam. Jadi kaitan dengan budaya positif di sini, saya sendiri belum begitu belum begitu hebat. Gitu. Cuma saya terus aja, saya malu terhadap Pak Sukma, terhadap Pak Dadi, terhadap mereka senior saya. Mereka udah lebih dulu hebat. Mereka udah lebih dulu mengawali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sementara saya ataupun kita yang masih baru, kalau tidak bergerak, Bapak Ibu, bukan berarti saya guru penggerak. Kalau tidak bergerak, ini ketinggalan. Zaman semakin berkembang, anak didik kita itu tidak seperti cik saya, tidak seperti saat saya sekolah. Berbeda jauh. Bukan berarti guru penggerak punya kewajiban harus tergerak, bergerak dan menggerakkan ya, bukan seperti itu saja. Akan tetapi kita sadar selaku guru, apapun alasannya ya, mungkin ya Puan senior saya, rekan saya di kampus, bukan hanya sebatas harus menggerakkan saja, dan memang pribadi kita pun harus bergerak apapun alasannya. Jadi penerapan budaya positif di sini, Bapak Ibu, kita flashback lagi ke belakang, kita masih ingat ya, 3 tahun ke belakang kalau nggak salah. 3 tahun ke belakang kita masa COVID ataupun masa-masa pandemi. Apakah dekat siswa dengan kita? Jauh. Dari situlah awal mula kalau menurut saya siswa itu lepas kontrol. Kita selaku guru dibikin pusing. Ada pembelajaran online, tebukan HP, tebukan pulsa, banyak lah katanya. Kita datang ke kelompoknya masing-masing dibatasi, nggak boleh lebih dari sekian. Pokoknya banyak lah istilahnya tantangannya. Nah berawal dari situ kita flashback Bapak Ibu semua. Selama kurang lebih dari 3 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan yang menyebabkan kurangnya interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungan sekolah satu sama lainnya. Ini awal, makanya kita kaitkan dengan budaya positif. Sehingga penerapan budaya positif yang diharapkan itu masih jauh dari ketercapaian. Perkembangan suasana pembelajaran selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran tatap muka awal 50%. Setelah 50% boleh 100% ya. Dari situlah kita kalang kabut. Cik Bu Neneng sama saya ibu ke siswa omong kelas ini tapi kesemulai wani. Ya, kalau mau kencing anak kelas 1 biasanya berjamaah Bu. Jadi keluar. Duh, ibu mau pipis. Lalu saya manggis bukan nama. Saya masalah kan guru kelas 1. Hal-hal yang penting yang yang harus kita lakukan, pengamatan terhadap situasi dan kondisi keadaan sekolah, utamanya para siswa. Dari hasil pengamatan diyakini perlu upaya memberikan pembiasaan budaya positif. Ya, jadi apapun alasannya, karena kita berawal dari sebuah masalah, kita harus mengawali dengan budaya positif. Jadi jangan sampai misalnya Cik Buin atau Cik Heriadi lah, jangan Buin di sewa dulu. Saya punya siswa namanya misalnya Ahmad, mudah-mudahan di sini nggak ada Ahmad. Walau minta ampun, Pak Adiwan secara emosional pasti gitu, nyarekan lah gitu ya.
Ternyata jangan Bu, katanya jangan seperti itu, di budaya positif itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu, ya. Dasar si Ahmad bisa wadal atau bodoh. Nah, hal tersebut itu akan membekas. Si Heriadi, apapun alasannya, gurunya dulu waktu di SD ataupun di SMP ataupun di STM, karena saya orang teknik Bu dulunya, pasti ingat deh, gak nyangka dan mual apa ya, mau mengira bahwa si Heriadi itu bisa jadi guru. Dan saya pun sampai sekarang terus aja belajar Bu. Saya dulunya nakal Bu, saya masih ingat banget. Tak ingat ke guru lah, ingat ke bagusnya. Sok gerak. Tanya yang sudah itu, kenal gak Bu Neneng? Cik saya misalkan mantan murid. Kenal Pak? Bu Neneng cerewet, alus, cenah gitu. Yang padahal kita sendiri selaku rekan tidak tahu Bu Neneng. Tapi ternyata anak didik kita itu kenalnya karena budaya tadi ya negatif lah gitu. Nah makanya di budaya positif ini apapun alasannya kita ubah supaya anak itu lebih dekat dengan kita, lebih nyaman dengan kita, lebih merdeka dalam pembelajarannya dan tidak mengenal hal-hal yang negatifnya. Hal penting tadi yang harus kita ubah kebiasaan budaya positif bagi para murid atau peserta didik dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di kelas, di lingkungan sekolah, yaitu dengan melakukan budaya positif perlu mendapatkan perhatian guru dan pengarahan. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kebiasaan jelek saya Bapak Ibu, karena saya tugasnya rangkapan, selain saya operator sekolah, saya juga bendahara, penggarap laporan bos. Saya benar-benar malu selaku seorang guru. Benar-benar malu terhadap diri saya sendiri yang ternyata saya belum bisa sepenuhnya menjadi seorang guru. Mungkin bukan berarti mau menyinggung Bapak Ibu semua, permohonan maaf sekali lagi. Saya tidak ada niatan untuk menyinggung ataupun mengajari. Apapun alasannya, kita sebagai guru ataupun ASN, kita sudah disumpah Bu. Ya, sudah disumpah. Nggak tahu misalnya Cik Kuliin atau Cik Kuyati atau Cik Heriadi bukan demi Allah tapi bumi Allah. Nggak tahu kalau seperti itu. Tapi kita sudah disumpah untuk bisa melaksanakan ataupun menjadi seorang guru yang betul-betul bisa mentransfer ilmu ataupun pemahaman kita dengan baik pada anak didik kita. Apalagi bagi guru ataupun rekan yang sudah bersertifikat, sertifikasinya ada ataupun profesional, kita sudah bersertifikat ataupun sudah dikatakan punya gelar profesional, akan tetapi misal ke kelas yang udah tulis Bang Dewi itu pribadi si Heriadi, saya pernah berpikir, bukan berpikir, jadi lebih berpikir, ya Allah saya mengkhianati sumpah saya selaku ASN dan mengkhianati sumpah saya selaku guru yang sudah dikatakan profesional. Jadi makanya alhamdulillah saya berada di gugus mawar, ketemu teman-teman yang bisa memotivasi lagi, dan alhamdulillahnya saya bisa masuk program guru penggerak. Jadi saya lebih banyak belajar Pak, lebih banyak berubah. Yang biasanya saya ngasih tugas tinggalkan ke kantor, sekarang mah enggak, tanya ke Bu Yul. Saya suka maksa ke kepala sekolah, saya mau di kelas karena apapun alasannya. Heriadi SPD SD berarti guru gitu kan, guru kelas, guru sekolah dasar. Jadi saya memaksakan sekarang. Itulah mungkin perubahan saya diawali dari guru penggerak. Yang selanjutnya lagi nanti lebih jelasnya terkait dengan masalah segitiga restitusi itu disampaikan oleh rekan saya. Akan tetapi ini sebelum diakhiri ya, saya menyampaikan ini pengalaman saya ya. Bersama siswa membuat dan menetapkan keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Itu keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan universal yang akan membuat kelas dan sekolah itu terasa aman dan nyaman. Ya. Jadi ketika anak melakukan ataupun berbuat kesalahan, kita mudah salah guru. Kita mudahnya begini, tinggal menanyakan aja nantinya kenapa bisa melakukan hal itu. Dan penyelesaiannya pun ada di kesepakatan kelas. Saya membuat kesepakatan kelasnya simpel Bu.
siswa saya kelas 5 dengan saya sendiri. Yang pertama membaca doa saat mau memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang keduanya menghormati guru dan teman. Yang ketiganya peduli dan sayang kepada teman. Yang keempatnya peduli kepada lingkungan kelas dan sekolah. Yang selanjutnya tidak makan saat pelajaran. Dan yang keenam minta izin atau keluar saat mau keluar dan masuk kelas. Yang terakhir tidak tidur di kelas. Karena apapun alasannya, anak didik kita itu yang permasalahannya di situ. Jadi ketika misal anak didik kita rahasia, tadi saya gitu ya, rahasia, itu kan berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas tentang masalah peduli dan sayang terhadap teman. Nanti dia sendiri yang akan menyelesaikan. Itu kelebihannya kita kalau sudah membuat kesepakatan kelas. Apa Bapak Ibu semua di sini sedang membuat kesepakatan kelas belum? Ya, ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Itu bisa Bu dilihat dari tadi yang disampaikan oleh KDS di BFM, banyak itu. Ya, banyak. Silahkan dibuka karena contoh-contohnya nanti kita bikin kesepakatan terhadap anak didik kita. Ya, apalagi misal kalau saya, karena memang saya makan super sibuk atau gimana ya namanya ya. Ya mungkin lah rada gitulah, rada sibuk gitu. Ternyata itu lebih tepat dan lebih berguna. Keyakinan kelas itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan pada ya. Ketika murid pada ya bisa terlambat masuk kelas, ini solusinya harus seperti apa. Terus misalnya makan saat lagi belajar, itu solusinya seperti apa. Tapi tetap ya selain apa pola awalnya berpusat terhadap murid, dan yang lebih berkenannya lagi diawali oleh kita selaku gurunya. Mulai kan awak kamu murid ternyata urangna, ternyata cina ayo sholat, urangna itu sholat, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Tolak ukur yang pernah saya alami keberhasilannya ini di SDN 1 Cikadu. Siswa jadi termotivasi untuk membuat dan melaksanakan keyakinan kelas dengan menjadi kesepakatan bersama. Jadi marahnya sih ya kalau kesepakatan kelas mainan serangan. Yang selanjutnya lagi terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Bapak, Ibu, terlepas kita menyadari ataupun tidak, ya buat ya pada saat siang hari eta budak sudah beda, apapun alasannya beda. Tidak seperti pagi hari masih seger. Jadi kita harus bisa berubah metode pembelajarannya. Bagaimana caranya supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan, itu. Yang selanjutnya lagi terwujud suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berusaha lebih menerapkan terhadap budaya positif. Itu yang pernah ataupun tolak ukur keberhasilan yang pernah saya laksanakan dan yang saya rasakan di SDN 1 Cikadu. Ya, karena mungkin saya lagi mengikuti kegiatan guru penggerak, jadi sempat terus dicoba-coba aja Pak, dicoba-coba ternyata ya alhamdulillah banyak hasil positifnya. Hasil nyatanya siswa melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Terwujudnya pembelajaran menyenangkan dan suasana kelas yang lebih ceria, lebih penuh semangat, kreatif, berbudaya, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu hasil nyatanya. Tentu ada tantangan dan solusi. Terakhirlah, ada tantangan dan solusi. Biasanya di setiap kelas tantangannya itu berbeda. Gak bakalan sama antara siswa kelas 1, 2, 3 dengan siswa kelas 4, 5, 6, gak bakalan sama. Makanya saya ajukan jempol terhadap guru kelas 1. Tantangan dan solusi yang pernah saya alami dan yang pernah saya praktekkan. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 1 Cikadu, karena keadaan siswa yang jumlah siswanya lebih dari 100. Itu tantangannya ada, ya. Lain halnya dengan siswa yang di bawah 50, misalnya di kelasnya umur ayah 5, ya. Jadi istilahnya maka geroh lah gitu kurang. Tapi kalau siswa banyak, mau mendekati 200, itu tantangannya itu lebih beda lagi, lebih buah lagi gitu. Jadi
solusinya yang tadi tantangannya karena mungkin jumlah siswa yang begitu banyak. Solusinya ada yang bisa maksudnya ada yang bisa menerapkan disiplin positif ataupun keyakinan kelasnya, ada juga yang rada mengabaikan lah gitu, tidak dilaksanakan, masih tidak, cuma rada mengabaikan. Nah, alasan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sehingga kita dan siswa tersebut melanggar itu tidak langsung harus menghukum, akan tetapi memberikan solusi bagi siswa sekaligus menanamkan konsep-konsep tentang disiplin positif, ya, itu bisa pemberian motivasi, terus seolah-olah kayak apa, kita selaku walaupun laki-laki pada saat menyelesaikan masalah menjadi ibu gitu, ya, karena laki-laki mau menyelesaikan masalahnya beda banget, ya, tapi kita jadi rada keibuan, bukan berarti laki-laki harus ngondek ya, tidak, ya, bisa menyelesaikan masalahnya dengan ngondek, tidak, cuman pada saat itu benar sanajan laki-laki ini ada sedikit keibuannya lah gitu, ya. Saya pernah teman kecil dengan pengajar praktik, bahkan dengan fasilitator di CPP, karena terkait dengan masalah hukuman, ya, terkait dengan masalah hukuman, terkait dengan masalah reward, pemberian hadiah. Saya pernah debat kecil pada saat itu. Bapak Ibu semua, sedikit menambahkan saja, nanti dikupas tuntasnya oleh rekan saya terkait dengan masalah hadiah ataupun reward. Ini ada imbas negatif dan imbas positifnya ternyata, ya, yang padahal hari cik saya pribadi nih, ketika saya punya siswa dia memiliki kemampuan lebih daripada temannya, misal dari jumlah nilai, dari istilahnya disiplin, dari misalnya penampilan, ya baguslah gitu ya, kita kan kasih hadiah. Ternyata itu ada sedikit tindakan yang salah tentang hadiah tersebut. Akan tetapi kita cari solusinya bagaimana supaya siswa tersebut tetap bisa melakukan kebiasaan positifnya dan rewardnya, tapi disampaikan ataupun hadiahnya disampaikan untuk seluruh siswa di situ, ya, baik itu misalnya hanya sebatas satu permen, tapi itu bisa memotivasi keseluruhan, itu maksudnya. Saya pernah perdebatkan karena kebiasaan di kita, ya, kalau nggak salah di Cibober mungkin sama, ya, di Pasungna kamu ranking tinggi hadiahnya buku, ranking 2 kalau ranking 3 penghapus misalnya seperti itu, dan itu kan sama kita laksanakan rutin tiap tahun, ya. Ternyata itu ada imbas negatifnya gitu kalau menurut penelitian. Kan, tapi kita selalu guru, ya, bukan berarti seperti itu, kita cari solusinya yang terbaik. Desiminasi tentang masalah disiplin positif, Bapak Ibu, sekali lagi, ya, sebelum diakhiri, permohonan maaf, bukan berarti saya menggurui karena saya banyak belajar dari senior-senior saya. Ini hanya sebatas mengingatkan, menggugah kembali, karena memang disiplin positif ini harus kita lakukan, harus kita terapkan di sekolah agar anak didik kita itu benar-benar merasa aman, nyaman, dan dia belajarnya dengan penuh keyakinan, ya. Mungkin Bapak Ibu semua, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf bukan berarti menggurui, yang baiknya itu semata-mata karena izin Allah, hidayah dari Allah, yang kurang baiknya itu keluar pribadi dari saya sendiri. Sekali lagi permohonan maaf, akhirnya bila itu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.